Halo, Pak Ian. Nama sorry, nama Indonesia Pak Ian. Betul. Betul. Kalau asalnya dari mana sebenarnya? Dari Inggris aslinya. Inggris. Terus apa namanya? Sudah berapa lama nih di Indonesia? Kayak lancar banget bahasa Indonesia. Ya, berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun? Ya. Dari tahun berapa? Dari tahun 92. 92. Wow, gitu. Belum lahir. 3 tahun kemudian saya lahir. Kayak gitu. Kenapa dari London akhirnya ke Indonesia? Ya, saya tertarik dengan Asia dan mau mengalami negara-negara di Asia, terutama China dan yang lain, tapi tetap di Indonesia yang paling lama. Thailand juga, tapi hanya 5 tahun. Di Indonesia jauh lebih lama. Lebih lama gitu, karena betah ya di Indonesia. Betah. Betul. Terus ini kalau aku lihat Bang Ian ini kayak sering ada di beberapa acara Pak Anies Baswedan. Ini kenapa mengikuti Pak Anies juga? Bukan hanya Pak Anies, saya ikut acara untuk semua calon, untuk semua urusan politik, bisnis, ekonomi, risk, keamanan di Indonesia. Bisnis saya memang gerak dalam ekonomi dan dagangan di Indonesia. Jadi saya ada interest dan kepentingan untuk tahu bagaimana proses politikal di Indonesia. Terus dari ketiga calon ini, kalau Pak Anies menurut Pak Ian secara personal gimana? Setiap calon juga punya kebijakan, sudah punya manifesto dan program untuk kebijakan Indonesia untuk masa depan, dan semua bagus dan banyak faktor-faktor yang mirip sebetulnya. Tapi ya program Pak Anies dan Caimin juga bagus banget. Gitu. Apa yang Mbak Ian sebelumnya tinggal di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Berarti tahu dong kinerja Pak Anies Baswedan di Jakarta. Bisa lihat dampaknya dan efeknya positif. Ya. Terus kalau apa namanya, Pak Anies sendiri secara personal apa yang paling disuka? Secara plusnya? Plusnya mungkin oleh karena Pak Anies punya latar belakangannya dalam pendidikan di Paramedina dan sebagai menteri di kabinet Joko Widodo yang pertama, mungkin dia gampang untuk komunikasi sama rakyat yang muda di Indonesia, dan sekarang hampir 50% Indonesia akan milih untuk pertama atau kedua kali. Itu luar biasa. Jadi ya mungkin komunikasi juga sebagai orang yang intelektual dan sangat internasional dalam pandangannya. Mungkin itu. Mbak Ian, gimana komentarnya Pak Anies Baswedan? Itu kan di London, di Inggris ada Oxford University, terus Pak Anies jadi Dewan Pembina di sana. Itu gimana? Menurut saya itu seperti kalau di Indonesia ada intelektual dari luar negeri yang jadi pembina untuk universitas di Indonesia, di UI misalnya, atau UGM. Oxford itu salah satu yang paling besar dan paling bagus di Inggris. Jadi untuk dikasih gelar atau posisi seperti itu sangat berprestasi, dan ya Indonesia mesti bangga bahwa ada intelektual dari Indonesia yang diberikan honor itu. Oke, Oxford sendiri itu bukan hanya Inggris tentunya, tapi seluruh dunia, maksudnya kayak terbaik di dunia juga universitasnya. Ya betul. Mungkin itu antara yang top 10, top 20 di dunia. Kalau di Inggris sendiri emang anak muda sana juga pasti mengincar Oxford. Ya, sama seperti di Indonesia, UI, UGM, ITB, UNER. Ini Anies Baswedan menjadi orang pertama nih di Indonesia yang mendapat kesempatan menjadi Dewan Pembina. Sangat bagus. Ya. Terus ada pesan untuk Pak Anies untuk Indonesia nantinya kalau misalnya dia terpilih? Saran? Hanya bahwa semoga kita maju bersama di Indonesia dalam semua bidang, untuk rakyatnya, untuk ekonominya, untuk politiknya, untuk demokrasi, untuk kebudayaan seperti malam ini, semua hal. Karena Mbak Ian lebih suka kebudayaan ya? Saya suka kebudayaan, saya suka ekonomi, saya suka politik, saya suka semua bidang. Budaya Indonesia yang paling disuka apa?
kesenian apa? Sastra. Musik, semua ada malam ini di Kenduri Cinta. Ada sastra, ada puisi, ada wirid nanti, ada musik pasti. Pokoknya Semua. kekhasan Nusantara ya. Ya, semua. Ya. Siap. Dari zaman reformasi yang baru mulai di tahun 98, mungkin sebelum kamu lahir. Sudah. Oh, sudah Masih lahir, tapi baby. masih baby banget ya. Ya, untuk kita yang berumur kita itu sangat berdampak untuk kita yang hidup di Indonesia. Generasi orang tua kamu misalnya, mereka akan ingat dan akan tahu banyak tentang soal itu. Kita lihat ke belakang ke 98 dan sebelumnya, kita bisa lihat progresnya yang Indonesia sudah mencapai dalam ekonomi, politik, demokrasi, constitution, rule of law, ya semua hal, dan dampaknya di luar negeri juga sebagai negara yang penting dalam G20, sebagai ketua ASEAN, sebagai negara yang sekarang muncul di dunia sebagai negara yang sangat penting dan besar, rakyat yang nomor 3 yang paling besar di dunia, dengan rakyat Muslim yang paling besar sebagai demokrasi di dunia. Itu negara yang penting, kita harus mengakui itu. Kalau negara lain banyak yang tidak punya developmentnya yang secepat itu. Seperti Indonesia gitu ya. Oh, oke. Thank you, Pak Ian. Terima kasih banyak. Nama Inggrisnya apa? Ian. Oh, emang Ian. Aku pikir ganti pakai nama Indonesia. Enggak. Oh, enggak. Paspornya masih England ya? Paspornya masih Inggris. Masih. Ya. Ya. Siap. Terima kasih, Mas. Masih, Mas.